Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah, saya dari kelas A25. Saya akan menyelesaikan ujian akhir semester 4 dengan tugas literasi digital kitab kuning. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimana sejarahnya serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Yang pertama, literasi digital kitab kuning adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan konten yang berasal dari tradisi Islam, terutama yang berkaitan dengan kitab-kitab kuning dalam lingkungan digital. Selanjutnya, sejarahnya dari mana dimulai dari dengan penyebaran Islam di dunia, di mana ajaran Islam dipelajari, diterjemahkan, dan dikaji melalui tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh ulama Islam. Tujuan dari mata kuliah literasi digital kitab kuning dapat bervariasi tergantung pada institusi pendidikan dan konteksnya, yaitu yang pertama, memahami dan menghormati warisan intelektual Islam. Yang kedua, mengembangkan keterampilan literasi digital kitab kuning. Yang ketiga, mempelajari dan menganalisis teks klasik. Selanjutnya, jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu merupakan sebuah aforisme dalam tradisi yang memiliki makna mendalam tentang pemahaman diri dan pemahaman terhadap Tuhan. Secara harfiah, pesan tersebut dapat diterjemahkan sebagai siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia telah mengenal Tuhannya. Proses perjalanan dari pesan ini bisa dipahami sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan tentang diri manusia. Pesan ini menunjukkan bahwa penting untuk memahami diri sendiri. Ini adalah langkah pertama dalam pencarian spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat keberadaan manusia. Yang selanjutnya adalah pencarian identitas diri. Proses ini melibatkan refleksi, introspeksi, dan penelusuran terhadap aspek-aspek internal diri manusia, seperti keinginan, motivasi, kelemahan, dan kekuatan. Dengan memahami diri sendiri, seorang dapat menemukan identitas sejati mereka dan tujuan hidup mereka. Jadi, pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu mengajarkan bahwa pemahaman diri adalah kunci untuk memahami hubungan manusia dengan Tuhan, dan bahwa proses ini adalah bagian penting dari perjalanan spiritual seseorang. Mendorong refleksi kritis dan pemikiran kreatif, mata kuliah ini juga dapat mendorong mahasiswa untuk mempertanyakan dan mengeksplorasi implikasi teks-teks klasik dalam konteks modern serta untuk mengembangkan pemikiran kreatif dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia digital. Selanjutnya, bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia? Konsep iman, Islam, dan ihsan yang dikenal sebagai 3 prinsip utama dalam Islam menawarkan pandangan menyeluruh tentang perjalanan spiritual manusia dan membentuk peradaban. Ini sering dijelaskan dalam konteks 3 tahap dalam perjalanan spiritual. Berikut adalah gambaran singkat tentang bagaimana perjalanan melalui konsep ini dapat membentuk peradaban manusia. Yaitu yang pertama iman, keyakinan, yang kedua membentuk karakter, yang ketiga implementasi ajaran. Dengan demikian, perjalanan melalui konsep ini, Islam dan ihsan tidak hanya membentuk individu yang beriman, tetapi juga membentuk masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip moral dan etika Islam dengan memiliki fondasi yang kuat dalam ajaran agama dan praktek ibadah yang benar serta aspirasi untuk mencapai kesempurnaan dalam segala hal. Selanjutnya, sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dan perbuatan keji dari perbuatan keji dan mungkar. Berikut adalah beberapa cara di mana sholat yang benar dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu yang pertama mengingat Allah, zikrullah. Yang kedua penguatan iman, yang ketiga pembersihan diri, tazkiyah, yang keempat menjaga kedekatan dengan Allah, dan yang kelima mengingat akhirat. Dengan demikian, sholat yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan khusyuk dapat menjadi perlindungan yang kuat dari perbuatan keji dan mungkar. Ini bukan hanya sekedar rutinitas ibadah, akan tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat moralitas dan karakter seseorang sehingga membentuk individu yang lebih baik dan mencegah mereka dari melakukan perbuatan. Yang terakhir, yaitu apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Nah, yang pertama,
Akhlak dan adab adalah dua konsep yang sangat penting dalam Islam meskipun keduanya seringkali digunakan secara bergantian. Mereka memiliki makna yang sedikit berbeda. Mari simak penjelasan yang pertama tentang akhlak. Akhlak merujuk pada karakter atau perilaku moral seseorang. Ini mencakup kualitas-kualitas moral yang dianggap baik dalam Islam seperti kejujuran, kebaikan, kesabaran, dan kasih sayang. Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama misi kenabian adalah untuk membimbing manusia dalam meningkatkan karakter moral mereka. Yang kedua, kita akan membahas tentang adab. Adab merujuk pada perilaku yang pantas atau tata cara yang baik. Ini mencakup norma-norma sosial etika dan tata krama yang dianjurkan dalam Islam. Adab mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi sosial, ibadah, makan, minum, berbagai dan perilaku yang berbagai konten. Rasulullah SAW juga mencontohnya adab yang baik dalam setiap aspek kehidupan, memberikan teladan bagi umatnya. Meskipun akhlak dan adab berkaitan erat dan sering kali saling melengkapi, ada perbedaan subtil antara keduanya. Akhlak lebih menekankan pada aspek batiniah dan karakter seseorang seperti niat dan keikhlasan, sementara adab lebih menyoroti perilaku luar seperti sopan santun dan tata krama. Akhlak seringkali dipersepsikan sebagai aspek internal dan karakter seseorang. Sementara adab mencakup cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Ruang lingkup keduanya saling berkait dan saling melengkapi. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik cenderung juga memiliki adab yang baik dalam interaksi sosial dan sebaliknya. Akhlak yang baik memberi dasar moral bagi perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sementara adab membantu mengekspresikan akhlak tersebut dalam hubungan dengan orang lain dan dalam berbagai situasi. Dengan memperhatikan baik akhlak dan adab, seseorang dapat mencapai kesempurnaan dalam perilaku mereka sesuai dengan ajaran Islam. Baik, Ibu dosen, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih selama ini Ibu dosen sudah setia mendampingi kami, terutama saya dari kelas A25. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah. Keluarga Ibu dosen selalu sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.